Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk abang kakak dari asisten dari Laboratorium Eksplorasi Sumber Daya dan Akustik Kelautan. Baiklah, di sini saya Zafira Aljana dengan NIM 0805 12 82 22 7034 berasal dari kelas A. Nah, merupakan praktikan angkatan 2022 dari praktikum akustik kelautan. Jadi di sini saya akan melakukan respon akhir dari materi pengolahan data akustik untuk identifikasi dan pendugaan kelimpahan plankton. Nah, eksplorasi dan eksploitasi sendiri di laut itu harus ditunjang dengan teknologi terkini. Salah satunya dengan menggunakan teknologi akustik bawah air atau underwater akustik. Nah, teknologi underwater akustik ini tuh juga bisa digunakan untuk mendeteksi kelimpahan plankton untuk mengetahui kondisi produktivitas plankton di suatu perairan. Jadi akustik itu tuh juga dapat berfungsi atau bermanfaat untuk mengidentifikasi perairan. Nah, pada materi kali ini kita itu menggunakan untuk menduga plankton tersebut atau untuk melihat kelimpahannya, kita tuh menggunakan beberapa software yaitu seperti EcoView, Excel dan juga ArcGIS. Nah, yang pertama tuh EcoView. Terus langsung aja kita klik add dulu di sini. Kemudian kita bisa masukin data yang udah dikasih sebelumnya. Ada 3 data. Kalau udah tuh bisa langsung klik ekogram. Nah, bakalan muncul kayak gini. Ini tuh belum kita olah lebih lanjut lagi. Untuk ngolah itu kita klik variable properties. Nah, ini bisa langsung kita centang semuanya aja. Terus untuk TS result di minimum TS result ini kita ganti jadi 75. Kemudian untuk pada display itu kita sesuaikan aja 50. Nah, kalau displaynya disesuaikan kayak gini, jadi kalau display minimum 50, minus 50, display range-nya 50, upper display limitnya 0,01, sama lower-nya 45, itu kita bisa langsung aja ke grid. Nah, di grid itu show time itu diganti pin number, kemudian show depth itu diganti depth. Nah, jadi separation-nya itu 1 meter, supaya nanti dia tuh per 1 meter. Terus kita ke calibration itu apply calibration settingnya diganti manual. Kemudian kita langsung ke kalkulator. Nah, di kalkulator tuh pastiin nilai ini tuh sudah sesuai. Kalau udah, itu kita bisa langsung copy nilai dari ini sound speed sama absorption koefisiennya nanti untuk disalin ke manualnya. Nih, ini sound speednya udah. Nah, kalau udah semua itu kita bisa langsung klik apply. Terus kita klik OK. Nah, dia tuh bakal berubah gini. Jadi ini tuh garis-garis ini tuh bakal nandain per kedalamannya. Kalau udah jadi kayak gini, itu tuh kita bisa ngelakuin digitasi. Terus kita bisa langsung klik di sini line draw. Pertama, itu tuh kita klik new editable line buat bikin garis, nama garisnya dulu kasih aja nama digitasi 1. Kemudian kita langsung klik OK. Nah, jadi sini tuh kita bisa langsung ngedigit dari 0 sampai nanti ke 1000. Oke, setelah ngelakuin proses sampai kedalaman sampai 1000. Nah, ini tuh udah kelihatan kan, habis klik L, kita tuh bakal ada muncul-muncul gini. Nah, kalau udah itu tuh bakal bikin digitasi kedua. Nah, ini ada table line lagi. Terus ini kita kasih nama digitasi 2. Oke, terus existing line itu tetap di digitasi 1. Kalau udah itu kita langsung klik OK aja. Oke, dia tuh udah kelihatan ya, ini tuh bakal ada garis gini di atasnya. Nah, kita bakal ngelakuin itu terus sampai nanti ke kedalaman 1 meter. Kita ke variable properties lagi. Nah,
Di display kita ubah dari 2. Oke, yang ini nanti kita ubah untuk jadi 8 minus 83. Terus yang di sini kita ubah jadi 21.40. Nah, pada lower display ini diganti jadi 40. Udah, kalau udah kita play lagi, klik OK. Nah, bakalan kelihatan kan perbedaannya, dia tuh bakalan lebih urutan gini ya. Nah, kalau udah, ini tuh kan ini layer pertama atau digit pertama, ini kedua, seterusnya. Kalau udah tuh kita bisa langsung aja ke Excel. Nah, kalau udah itu tuh kita ke Excel, terus Excel tuh dibikin kayak gini dulu. Ada ini S2, terus ada X, ada Y, ada SP min awal, SP TS rata-rata, Sigma BS, SP min rata-rata, SP linear, sama PPS. Nah, ini tuh data, itu tuh data yang tadi, yang berdasarkan data yang udah kita masukin ke EcoView. Terus untuk ini itu perkedalaman, jadi ada kedalaman 0 sampai 100, 100 sampai 200, terus pokoknya sampai 900 ke 1000. Terus nilai X ini tuh nilai longitude-nya. Nah, X ini tuh punya rumus, jadi rumusnya itu sama dengan 105. Jadi rumusnya itu 105 ditambah, terus dalam kurung, nilai dari si ininya. Ntar kita ke yang 0 sampai 100 dulu. Nah, jadi nilai dari ini. Kita klik kanan dulu, terus ke integrate cell. Nilai kedalaman ini yang 14,51 disalin, terus dimasukin ke sini, dibagi dengan 60. 60 itu menitnya, jadi dia tuh per jam gitu. Kalau udah tuh kita enter, terus ini tuh udah dapet nilai longitude-nya. Sedangkan untuk nilai latitude-nya itu tuh sama dengan minus dalam kurung 5 ditambah dengan nilai di sini. Nah, sini kan nilainya itu ada, nilai itu kan ada 41,895 kan, terus tinggal kita masukin aja ke Excel-nya, plus 41,895. Jadi ini tuh nilai si latitude-nya yang udah ada di sini, terus dibagi dengan 60 lagi. Dan itu kita udah dapat nilai dari X juga Y-nya. Nah, jadi itu SP min ini tuh ambil yang ini untuk yang kedua, terus untuk yang awalnya, untuk yang itu kita klik kanan lagi, kita ambil yang bagian atasnya. Nah, salin dengan SP yang ini, SP min, untuk SP min yang pertama. Nah, udah, kalau udah gini tuh kita ke TS. Jadi kita salin satu persatu gini untuk nilai X, Y, dan juga SP min-nya. Oke, baiklah, ini tuh hasil dari EcoView kita tadi. Oke, baiklah. Jadi Excel di sini itu udah mencakup nilai-nilai dari yang ini. Terus untuk PVS-nya itu tuh rumusnya tuh ini. Jadi satu ini untuk nyumbanginnya dibagi dengan si nilai dari sigma BS, abis itu dikali dengan SP linear. Nah, ini kenapa ada tanda dollar ini supaya nilainya itu nggak berubah-ubah dan tetap gitu. Nah, kalau udah, jadi kalau udah semua begini, kita tuh buka Excel baru, terus kita tuh bakalan nyalin nilai dari X dan Y-nya sama nilai dari PVS-nya. Kita Ctrl C dulu. Nah, terus kita juga bakal nyalin nilai PVS-nya.
Nah, kalau udah gini, PVS itu kita jadiin gini, terus kita bisa save as. Baiklah, berikutnya itu kita bakalan nyimpan, terus udah kasih nama, kita tuh save as tipenya, itu yang Excel 97 2003, workbook, terus kita klik save. Baiklah, kalau udah dari Excel tadi, kita ke ini, apa namanya, ArcGIS, terus kita add data dulu. Pertama itu kita masukin SHP Indio dulu, masukin unit kabel. Nah, kalau udah itu kita ke file, terus add data, tapi yang XY data, add XY data. Nah, kalau udah itu kita bisa masukin file yang udah kita download, file Excel yang udah kita bikin tadi. Bentar. Nah, masukin. Add. Oke. Nah, kalau udah itu untuk X-nya tetap, Y-nya tetap. Nah, untuk yang Z itu kita isi PVS, kemudian kita masukin PVS 1984, terus kita klik OK. Tunggu dulu sampai keluar. Kalau udah itu kita klik kanan. Ini zoom to layer dulu. Nah, ini udah kelihatan. Abis itu kita klik kanan, terus ke properties. Kemudian itu kita ke kemudian kita ke simbologi, terus klik yang kategoris. Quantities, klik yang quantities. Nah, klik yang graduated symbol yang kedua. Terus ininya normalized-nya ini kita ganti PVS. Maaf, salah, maksud saya yang value-nya kita ganti PVS. Udah, kalau udah yang classes-nya ini kita ganti 3. Nah, nah ini tuh udah nunjukin hasilnya kita gitu. Terus, oke. Terus bisa pilih template apa namanya simbol sesuai yang diinginkan. Kalau udah itu kita apply, terus kita oke. Nah, udah, jadi bakalan muncul di layarnya gini. Kalau udah seperti biasa itu kita bisa tinggal nge-layout-nya saja. Oke, baiklah, seperti ini. Kalau udah tuh tinggal di layout. Baiklah, sekian video